Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Anesya Maherasari, Zafira Elminajwati, Sherlina Fadila Tanjung, dan Ananda Aprilanto akan mempresentasikan review artikel Does Heuristic Bias Matter for Long and Short-Term Investment Decision Making During the COVID-19 Pandemic. Next. Dalam review artikel ini terdapat daftar isi dari pendahuluan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka. Dan untuk hasil dan pembahasan terdapat metodologi penelitian, hipotesis yang diuji, diterima, dan juga ditolak. Untuk penutup, yaitu terdapat kesimpulan, kelebihan, kekurangan, dan juga saran. Next. Pada latar belakang ini terdapat beberapa isu yang melatar belakangi artikel ini, yaitu pandemi COVID-19 yang menyebar di Indonesia yang mengakibatkan peningkatan ketidakpastian di semua sektor termasuk keuangan. Untuk yang kedua, terdapat keterbatasan keuangan tradisional yang tidak dapat sepenuhnya menjelaskan perilaku investor di pasar modal, yang menunjukkan bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi keputusan investasi. Dan yang terakhir, terdapat perilaku heuristik, yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan karena tingginya ketidakpastian, kepanikan, dan keterbatasan kognitif. Next. Untuk rumusan masalahnya terdapat 4 masalah. Masalah yang pertama adalah bagaimana pengaruh bias representatif terhadap pengambilan keputusan investasi yang tidak rasional. Untuk masalah yang kedua, bagaimana pengaruh bias penjangkaran terhadap pengambilan keputusan investasi. Masalah ketiga, bagaimana pengaruh bias ketersediaan terhadap pengambilan keputusan investasi. Dan yang keempat, bagaimana pengaruh waktu investasi memoderasi pengaruh bias representatif, penjangkaran, dan ketersediaan terhadap pengambilan keputusan investasi yang tidak rasional. Next. Setelah itu terdapat tujuan penelitian, yaitu mengkaji perilaku investor saham di Indonesia selama pandemi COVID-19 dengan menggunakan konsep keuangan perilaku yang menyatakan bahwa investor ini tidak selalu menunjukkan perilaku rasional karena keterbatasan rasionalitas. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi dampak heuristik seperti representativeness, anchoring, dan availability bias terhadap pengambilan keputusan investasi di Bursa Efek Indonesia. Dengan mempertimbangkan peran moderasi waktu investasi melalui pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana investor individu cenderung berperilaku tidak rasional dalam pengambilan keputusan investasi. Next. Lalu terdapat manfaat penelitian. Yang pertama, penelitian ini memberikan manfaat untuk memberikan informasi yang dapat membantu investor memahami bagaimana mereka membuat keputusan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan tersebut, sehingga dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam membuat keputusan investasi yang lebih bijak. Dan manfaat yang kedua, terdapat berguna bagi pembuat kebijakan karena memberikan argumen dasar untuk intervensi pemerintah guna membantu investor membuat keputusan investasi yang lebih bijak. Selain itu, penelitian ini membantu regulator memahami bagaimana heuristik mempengaruhi keputusan investasi dan menyediakan dasar bagi program pendidikan untuk investor. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anesya. Baik, selanjutnya masuk ke tinjauan pustaka. Di sini ada 5 tinjauan pustaka. Yang pertama ada heuristik. Nah, penelitian ini mengacu pada karya Tversky dan Kahneman pada tahun 1974 yang memberikan dasar teoritis yang kuat untuk memahami bagaimana heuristik itu berfungsi. Nah, ini juga mencakup berbagai jenis bias heuristik yang dapat mempengaruhi keputusan investasi. Nah, yang kedua ada pengambilan keputusan investasi. Nah, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang proses pengambilan keputusan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, termasuk bias heuristik dan keterbatasan rasionalitas. Yang ketiga ada cakrawala investasi. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa investor jangka pendek itu lebih rentan terhadap bias heuristik yang memberikan wawasan penting tentang bagaimana waktu investasi dapat mempengaruhi keputusan.
Nah, selanjutnya ada pengembangan hipotesis. Nah, penelitian ini mengembangkan hipotesis yang jelas terkait dengan pengaruh bias heuristik terhadap pengambilan keputusan investasi yang dapat diuji secara empiris. Dan yang terakhir ada model penelitian. Ini memberikan kerangka kerja untuk menganalisis data dan menguji hipotesis yang telah dikembangkan. Nah, penelitian ini menyajikan model yang jelas untuk menguji pengaruh bias heuristik terhadap pengambilan keputusan investasi yang dapat memberikan wawasan yang berharga. Masuk ke metodologi penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei untuk mengumpulkan data dari responden yang merupakan investor di pasar modal Indonesia. Yang kedua ada populasi dan sampel. Nah, populasi dan sampel ini kita pakai teknik sampling yang sesuai untuk memastikan representativitas dengan jumlah sampel minimal 100 observasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Hair et al. Tahun 2014. Nah, yang ketiga ada variabel penelitian. Ini ada 3. Yang pertama ada variabel independen, yaitu bias heuristik yang mempengaruhi pengambilan keputusan investasi. Yang kedua ada variabel dependen, yaitu keputusan investasi jangka panjang dan jangka pendek. Yang ketiga ada variabel kontrol, yaitu faktor-faktor eksternal seperti usia, pengalaman, dan lainnya. Yang keempat ada pengumpulan data. Nah, ini data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden. Nah, yang selanjutnya ada analisis data. Nah, jadi penelitian ini menggunakan metode PLS-SEM dengan alat WARP PLS untuk menganalisis datanya. Yang keenam ada uji validitas dan reliabilitas. Itu untuk memastikan bahwa instrumen pengukuran yang digunakan itu dapat diandalkan dan valid dalam mengukur variabel yang telah diteliti. Yang terakhir ada analisis hasil. Analisis hasil ini akan dievaluasi untuk menentukan pengaruh bias heuristik terhadap pengambilan keputusan investasi serta perbedaan antara investor jangka pendek dan jangka panjang dalam konteks pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Serlinda. Oke, setelah mengetahui metodologi apa aja yang digunakan tadi, maka langkah selanjutnya adalah mengetahui hipotesis apa saja yang akan diuji. Untuk hipotesis pertama itu ada pengaruh bias representatif terhadap pengambilan keputusan investasi. Hipotesis kedua, pengaruh bias penjangkaran terhadap pengambilan keputusan investasi. Hipotesis ketiga, pengaruh bias ketersediaan terhadap pengambilan keputusan investasi. Hipotesis keempat A, pengaruh bias representatif terhadap pengambilan keputusan investasi yang tidak rasional akan berkurang ketika investor memilih jangka panjang daripada investasi jangka pendek. Hipotesis keempat B, pengaruh bias penjangkaran pada pengambilan keputusan investasi yang tidak rasional akan berkurang ketika investor memilih investasi jangka panjang daripada investasi jangka pendek. Hipotesis yang keempat C, dampak bias ketersediaan pada pengambilan keputusan investasi yang tidak rasional akan berkurang ketika investor memilih investasi jangka panjang atau jangka pendek. Selanjutnya. Nah, setelah mengetahui hipotesis apa aja yang akan diuji, maka langkah selanjutnya itu adalah hasil hipotesis apa aja yang diterima. Berikut adalah hasil yang diperoleh berdasarkan pengujian yang telah dilakukan. Terdapat 2 hipotesis yang diterima. Yang pertama itu adalah hipotesis 2. Hipotesis ini diterima dengan nilai koefisien beta sebesar 0,20 dan p-value sebesar 0,001 yang berarti p-value kurang dari 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa bias penjangkaran memiliki efek positif pada pengambilan keputusan investasi yang tidak rasional. Hipotesis yang kedua yang diterima adalah hipotesis ketiga. Hipotesis ini diterima dengan nilai koefisien beta sebesar 0,37 dan p-value sebesar 0,001 yang berarti p-value-nya itu kurang dari 0,01 sehingga menunjukkan bahwa bias ketersediaan memiliki efek positif pada pengambilan keputusan investasi yang tidak rasional. Setelah mengetahui hipotesis apa aja yang diterima, maka langkah selanjutnya adalah mengetahui apa saja hipotesis yang ditolak. Berikut adalah hasil yang diperoleh berdasarkan pengujian yang telah dilakukan. Yang pertama itu adalah hipotesis 1. Hipotesis ini ditolak dengan nilai koefisien beta sebesar minus 0,04 dan p-value sebesar 0,24 yang berarti
p-value lebih dari 0,01. Ini menunjukkan bahwa representativeness bias tidak berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan investasi yang tidak rasional. Hipotesis kedua yang ditolak adalah hipotesis 4A. Hipotesis ini ditolak dengan nilai koefisien beta sebesar 0,07 dan p-value sebesar 0,17 yang berarti p-value lebih dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa bias representatif tidak berpengaruh signifikan pada pengambilan keputusan investasi. Hipotesis ketiga yang ditolak adalah hipotesis 4B. Hipotesis ini ditolak dengan nilai p-value sebesar 0,66 dengan p-value yang artinya lebih dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa bias penjangkaran pada pengambilan keputusan investasi yang tidak rasional tidak akan berkurang ketika investor memilih investasi jangka panjang ataupun investasi jangka pendek. Hipotesis keempat yang ditolak selanjutnya adalah hipotesis 4C. Hipotesis ini ditolak dengan nilai p-value sebesar 0,27 yang berarti p-value lebih dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa bias ketersediaan pada pengambilan keputusan investasi yang tidak rasional tidak akan berkurang ketika investor memilih investasi jangka panjang maupun investasi jangka pendek. Selanjutnya. Nah, berdasarkan hipotesis yang tadi yang ditolak dan diterima, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa bias heuristik, khususnya representativeness bias, memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi yang tidak rasional. Tetapi pengaruh tersebut cenderung berkurang pada investor yang memilih investasi jangka panjang. Sementara itu, anchoring bias dan availability bias tidak terbukti signifikan dalam mempengaruhi keputusan investasi. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sheikh et al. Pada tahun 2018 yang menekankan peran moderasi waktu investasi dalam hubungan antara heuristik dan pengambilan keputusan investasi. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap studi pertama di Indonesia yang menguji pengaruh waktu investasi dalam memoderasi efek heuristik terhadap pengambilan keputusan investasi dengan temuan bahwa investor jangka pendek lebih rentan terhadap bias dibandingkan dengan investor jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda. Oke, jadi kita masuk ke kelebihan. Nah, di kelebihan ini ada 4 poin. Jadi yang pertama itu adalah pemahaman yang mendalam tentang bias heuristik. Nah, jadi penelitian ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana bias heuristik seperti representativeness, anchoring, dan availability bias mempengaruhi pengambilan keputusan investasi. Nah, yang kedua ada relevansi konteks. Jadi penelitian ini dilakukan dalam konteks pandemi COVID-19 yang merupakan situasi yang sangat relevan dan menantang bagi investor. Nah, jadi hasil dari penelitian dapat memberikan informasi yang berguna bagi investor ke depannya. Nah, yang ketiga itu manfaat bagi pembuat kebijakan. Nah, jadi penelitian ini juga memberikan argumen dasar untuk intervensi pemerintah dan regulator pasar dalam membantu investor membuat keputusan yang lebih bijak. Nah, yang keempat itu ada metodologi yang kuat. Nah, jadi penggunaan metode analisis yang canggih, yaitu PLS-SEM, memberikan keandalan dan validitas pada hasil penelitian. Nah, ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi hubungan kompleks antara variabel-variabel yang terlibat dengan lebih akurat. Oke, di next. Nah, dari kelebihan kita beralih ke kekurangan. Jadi ada 4 poin juga. Yang pertama ada fokus pada bias tertentu. Jadi penelitian ini mungkin hanya berfokus pada beberapa jenis bias heuristik seperti representativeness, anchoring, dan availability bias. Nah, dia tidak mempertimbangkan bias heuristik lainnya. Yang kedua itu pengaruh faktor eksternal. Jadi penelitian ini dilakukan dalam konteks pandemi COVID-19 yang merupakan situasi yang sangat spesifik. Hasil penelitian mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang unik untuk periode tersebut, seperti itu. Yang ketiga itu ada keterbatasan dalam mengukur bias. Jadi pengukuran bias heuristik sering kali bersifat subjektif dan dapat dipengaruhi oleh persepsi individu yang lain. Yang keempat itu ada implikasi terbatas untuk kebijakan. Meskipun penelitian ini memberikan argumen untuk intervensi pemerintah, mengimplementasi rekomendasi tersebut dalam praktik mungkin menghadapi tantangan misalnya regulasi yang diusulkan mungkin sulit diterapkan atau tidak diterima oleh semua pemangku kepentingan di pasar. Oke, di next.
Oke, kita masuk ke saran. Jadi pendekatan metodologis campuran menggunakan pendekatan metodologis campuran yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif, dapat memberikan wawasan lebih dalam yang lebih dalam tentang perilaku investor. Nah, yang kedua itu ada inclusive bias, heuristik lain. Jadi penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan untuk mengeksplorasi berbagai jenis bias kognitif lainnya, seperti mental accounting, hand insight, dan overconfidence bias itu. Nah, jadi ya seperti itu. Yang ketiga itu implikasi kebijakan yang lebih mendalam. Nah, penelitian selanjutnya sebaiknya memberikan rekomendasi yang lebih mendalam dan praktis untuk pembuat kebijakan dan praktisi keuangan lain. Yang keempat itu pendidikan dan pelatihan investor, jadi mengembangkan program pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada pengenalan bias heuristik dan cara menghindarinya dapat membantu investor membuat keputusan yang lebih rasional. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami terkait review jurnal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.